Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Sebelum ke materi nih, kita akan perkenalan dulu nih, anggota di kelompok 1 itu ada siapa saja. Di kelompok 1 ada Asri Oktaviana, Salma Fakhiroh, Ferizal Ahmad Fauzi, dan Helwa Insania Sanaz. Oke nih, jadi kita akan awali dari mengetahui pengertian evaluasi pembelajaran itu sendiri. Banyak beberapa ahli yang telah mengemukakan pengertian dari evaluasi pembelajaran. Namun di sini saya akan menyebutkan hanya beberapa ya. Yang pertama ada dari Subjono tahun 2005. Beliau mengemukakan bahwa secara harfiah kalimat evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dalam bahasa Indonesianya yang berarti penilaian. Adapun akar katanya yaitu value yang artinya nilai. Jadi istilah evaluasi menunjukkan pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, yang kedua ada dari Frey Barbara A dan Susan W. Alman pada tahun 2003. Di sini evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa yang mencapai tujuan instruksional. Arifin juga pada tahun 2013 mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil keputusan. Itu dia pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian evaluasi. Sekarang kita akan memberikan kesimpulan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Nah, ada juga penentunya bisa dilakukan salah satunya dengan cara memberikan tes kepada pembelajar atau siswa peserta didik. Namun, istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Nah, ingat ya teman-teman, secara konsepsional, istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, meskipun mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Nah, jadi evaluasi pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, apakah kalian tahu apa itu fungsi dan tujuan dari evaluasi pembelajaran? Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan suatu pembelajaran secara luas. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data membantu dalam membuat keputusan. Secara garis besar, dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok. Yang pertama, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengukur sampai mana keberhasilan sistem pengajar yang digunakan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. William H. Burton dan Leo G. Bruckner menyebutkan bidang-bidang yang akan diubah dalam evaluasi keberhasilan program evaluasi pendidikan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, perbaikan kurikulum. Yang ketiga, perbaikan praktik mengajar termasuk perkembangan pribadi guru. Yang keempat,
perbaikan atau peningkatan kualitas dan pemberdayaan kualitas materi pelajaran dan alat bantu belajar mengajar. Yang kelima, perbaikan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Suharsini, ada 5 ciri evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penilaian pendidikan, yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, penilaian menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Yang keempat, penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari waktu ke waktu yang lainnya. Nah, yang kelima, penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, itu dia ciri-ciri dari evaluasi pembelajaran. Sekarang, apakah kalian tahu apa saja prinsip dasar evaluasi pembelajaran? Jika kalian belum tahu, saya akan kasih tahu nih. Yang pertama, ada kontinuitas, yang kedua kooperatif, yang ketiga komprehensif, yang keempat adil dan objektif, yang kelima praktis. Dalam mengevaluasi program evaluasi pembelajaran, aspek-aspeknya bisa mencakup aspek murid, guru, fasilitas, dan sebagainya. Evaluasi terhadap masing-masing aspek tersebut harus lengkap, karena dikatakannya evaluasi yang lengkap apabila menyangkut segala aspek yang lengkap dan menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dan sekolah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan murid dan guru. Jadi gini nih, semakin lengkap aspek-aspek yang dievaluasi, maka akan semakin banyak pula informasi yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh, dan semakin tepat pula apa itu keputusan yang akan kita ambil di akhir. Oke, sekarang kita klasifikasi evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Sumardi Subyabrata, klasifikasi evaluasi pembelajaran itu dapat dikelompokkan. Yang pertama, evaluasi pendidikan berdasarkan fungsinya. Ada dari psikologi, ada didaktik, ada juga administratif. Yang kedua, klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan keputusan pendidikan. Ada keputusan individual, institusional, didaktik institusional, dan keputusan penelitian. Yang ketiga, klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan waktu dan penempatan evaluasi pendidikan itu sendiri, yang dilaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Untuk melaksanakan evaluasi tentang presentasi belajar dan pencapaian belajar, maka subjek evaluasinya itu adalah guru. Nah, sedangkan untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan skala, maka subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk, dengan catatan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Yang tadi sudah dibahas itu merupakan subjek dari evaluasi pembelajaran. Nah, kalau ada subjek berarti ada objek. Nah, apakah kalian tahu apa yang menjadi objek dari evaluasi pembelajaran? Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka objek evaluasinya adalah anak didik. Namun, jika dikaitkan dengan pengajaran, tentu saja yang menjadi objek evaluasi adalah para pendidik. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, maka objeknya bisa bermacam-macam, mulai dari sistem, anak didik, pendidik, hingga institusi sekolah itu sendiri. Sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Jadi, apa sih penggunaan hasil evaluasi pembelajaran? Untuk mengetahui jawabannya, maka kita bisa melihat dari sisi manfaat. Nah, manfaat evaluasi pendidikan banyak sekali, khususnya pelaksanaan supervisi pendidikan yang harus menyusun program supervisi pendidikan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan sampai seberapa jauh tujuan-tujuan yang telah dicapai dan tujuan-tujuan berikutnya. Bahkan, dari evaluasi ini dapat juga diketahui kekuatan-kekuatannya dan kelemahan-kelemahannya dari setiap individu. Maka, dengan informasi ini juga, guru dan superior dapat secara objektif merancang pengalaman belajar berikutnya. Nah, itu dia materi evaluasi pembelajaran yang dapat disampaikan. Semoga pengetahuan kalian dapat bertambah ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.